Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik, insyaallah kita mulai pelajaran pada hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Pelajaran terakhir kita kemarin yaitu tentang masalah syirik. Benar? Syirik kecil dan syirik besar. Benar? Beriman kepada sifat-sifat Allah, Ustaz. Oh, sudah lewat berarti al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman kepada Allah dan sifat-sifat. Baik. Sudah pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah. Kalau sudah kita masuk al-imanu bil malaikah. Kalau sudah kita masuk beriman kepada malaikat. Halaman berapa, Ustaz? Di halaman 34. Di halaman 34. Sudah dibuka bukunya halaman 34? Sudah. Ustaz. Sudah? Sudah. Baik. Al-imanu bil malaik, beriman dengan malaikat. Yang pertama kita bahas makna beriman dengan malaikat. Apa maksudnya beriman dengan malaikat? Makna al-imanu bil malaikah at-tasdiqul jazim biwujudil malaikah. Baik, semuanya mic-nya dulu dikecilkan. Di-mute-kan biar nggak kedengaran suaranya. Baik. At-tasdiqul jazim biwujudil malaikah wa annahum naw'un min makhluqatillah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Beriman dengan malaikat maknanya adalah, sekali lagi Ustaz ulangi, at-tasdiqul jazim biwujudil malaikah. Membenarkan adanya wujud malaikat. Abdullah, Abdullah, jam berapa tidur semalam? Al-iman yaitu membenarkan adanya wujud malaikat. Maksudnya malaikat itu ada. Ada wujudnya, ada fisiknya, ada bentuknya. Wa annahum naw'un min makhluqatillah. Malaikat merupakan salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala.
La ya'sunallaha ma amarahum. Dia, yaitu malaikat, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Muhammad Rehan, kameranya hidupkan. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Baik. Sebelum kita lanjut, Ustadz mau tanya dulu. Ini Muhammad Rehan, kenapa kameranya dimatikan? Baik. Rifki? Afwan Ustaz. Bunda saya Ustaz lewat Ustaz. Oh gitu. Oh, kalau ada ibunya lewat atau apanya, kakaknya lewat, nggak apa-apa dimatikan ya kameranya sebentar. Tapi setelah itu hidupkan lagi. Baik. Ustadz mau tanya sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut. Rifki. Mana Rifki ini? Rifki ada nggak ini? Sudah Ustaz. Ada Rifki? Ada Ustaz. Kenapa? Bentar, mana Rifki ini? Baik, Rifki. Ustaz mau tanya dulu Rifki. Apa makna beriman dengan malaikat? Apa Rifki? Barusan kita bilang. Apa Rifki? Nggak tahu Ustaz. Nah, Masya Allah. Baru sebentar kita bilang. Ada bukunya kan? Belum Ustaz. Oh, belum dikasih buku? Baik, dicatat. Kalau seandainya nggak ada bukunya, dicatat di buku tulisnya. Baik, sekali lagi Ustadz ulangin. Makna beriman dengan malaikat. Yang nggak ngidupin kamera, itu nanti yang Ustadz tanya ya. Yang nggak ngidupin kamera, itu nanti yang Ustadz tanya. Boleh matikan kamera kalau uminya sedang lewat. Atau kakaknya sedang lewat. Tapi ingat, jangan bohong. Ingat, jangan bohong. Al-kadhib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu akan membawa kepada kefajiran, dan fajir akan membawa seseorang ke dalam neraka. Nggak boleh bohong. Baik. Sekali lagi, kita akan jelaskan. Makna beriman dengan malaikat. Kalau nggak ada bukunya, dicatat, ditulis. Kalau ada bukunya pun, itu kan bahasa Arab, dicatat terjemahannya. Yaitu tasdiqul jazim biwujudil malaikah. Yaitu membenarkan adanya wujud malaikat. Membenarkan adanya wujud malaikat. Artinya, malaikat itu ada, punya fisik, punya tubuh. Itu dia maksudnya. Kemudian, annahum nau'un min makhluqatillah. Malaikat salah satu dari jenis makhluk Allah. Malaikat salah satu dari Allah. Taib. Tariq Hamdah. Muhammad Tariq Hamdah. Ada berapa jenis makhluk Allah? Ada? Tengok tangan Ustaz. Ada?
Ada berapa? Ada satu. 5 Ustaz. Ada berapa? 2, Ustaz. 2. Baik, yang pertama apa? Manusia. Yang pertama. Yang kedua, jin. Yang ketiga, Malaikat, Ustaz. malaikat. Berarti ada berapa jenis? 3. 3. Baik. Nah, malaikat salah satu dari jenis makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka sama Allah dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka tidak durhaka sama Allah dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Baik, paham? Baik. Tanya sekali lagi. Ustadz tanya sekali lagi. Rizdan. Ustadz, Nah, coba sebutkan apa makna dari malaikat. makna beriman dengan malaikat, Mm-mm. membenarkan adanya wujud malaikat. Naam. Malaikat merupakan salah satu jenis makhluk Allah. Ya. Dia malaikat tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. Masya Allah, mumtaz. Taib. Kita lanjut. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah. Naam. Taib, kita lanjut. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, nah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sama 27. Bal ibadun mukarramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bihi ya'malun. Ini dalilnya. Surah Al-Anbiya ayat 26 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli. Mereka tidak mendahului ucapan. Maksudnya apa? Mereka tidak durhaka, mereka tidak melawan perintah Allah. Mereka tidak mendahului ucapan mereka. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka melakukan apa yang mereka perintahkan. Baik. Itu dalilnya, yaitu surah Al-Anbiya ayat 26-27, bahwa malaikat itu mereka selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut yang berikutnya. Dicatat yang penting-pentingnya ya. Beriman dengan malaikat, al-imanu bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Beriman dengan malaikat, hadirin Anda, jangan lebar-lebar. Kalau nguap, tutup mulutnya. Ingat ya, kalau nguap, tutup mulutnya. Baik. Beriman dengan malaikat, itu ada meliputi 4 hal. Beriman dengan malaikat meliputi 4 hal. Beriman dengan malaikat meliputi 4 hal. Apa itu? Yang pertama, iman dengan wujud mereka. Al-imanu biwujudihim, yaitu iman dengan wujud mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum. Yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui. Beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui. Habis lagi ngajar. Beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui, seperti Jibril alaihissalam dan yang lainnya. Wa man lam na'lam ismahu,
Ya. Beriman. Siapa yang nanya tadi? Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama beriman dengan wujud mereka. Beriman dengan wujud mereka. Torik, Masya Allah gitu. Kalau nguap tutup mulutnya. Baik. Pertama beriman dengan wujud mereka. Yang kedua beriman dengan nama mereka yang kita ketahui dan nama mereka yang tidak kita ketahui. Beriman dengan nama mereka yang kita ketahui dan nama mereka yang tidak kita ketahui. Apa contohnya nama mereka yang kita ketahui? Jibril. Jibril. Yang lain? Mikail. Mikail. Taib. Ridwan. Rokib Atid, Ustaz. Nah, dan banyak lagi yang lain. Taib. Dan beriman dengan nama malaikat yang tidak kita ketahui. Apa contohnya malaikat yang tidak kita ketahui namanya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tahu Ustaz. Tahu namanya. Mau Bukan namanya. Apa namanya? Pekerjaannya. Pekerjaannya. Bentar ya. Menyambutnya apa? Pekerjaannya. Malaikat pencabut nyawa, Ustaz. Iya, Malaikat pencabut nyawa namanya Malakul Maut. Ada namanya yang kita ketahui. Oh, malaikat maut. Malaikat apa yang dia tidak kita ketahui namanya tapi diketahui pekerjaannya? Yang mencatat semua perbuatan kita, Ustaz. Yang mencatat semua perbuatan kita namanya malaikat malaikat kiramul katibun. Malaikat kiramul katibun atau raqibun atid yang sering kita baca dalam Al-Qur'an. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. malaikat bersabda. Ya, sebutkan satu contoh malaikat yang kita tidak ketahui namanya tapi kita ketahui pekerjaannya. Ustadz kasih nilai 90. Siapa yang tahu? Yang mencatat ketika 10 namanya. Ustadz nggak mau dengar jawabannya dulu. Ustadz, saya Ustadz nama Fulan. Baru Ustadz apa namanya? Baru Ustadz catat nilainya. saya, Ustaz. Nah, siapa namanya? Imam Malik, Ustaz. Imam Malik. Taib. Hanya Imam Malik saja yang jawab. Yang lain jangan dulu. Siapa Imam Malik? Siapa jawabannya? Apa jawabannya? Malaikat yang ketika sholat Jumat dia mencatat nama orang-orang yang datang sebelum khutbah, Ustaz. Naam. Masya Allah, itu salah satunya. Malaikat yang dia menunggu di pintu-pintu masjid mencatat siapa saja yang masuk ke dalam masjid, kemudian menutup pintu masjid, menutup catatannya ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Kita nggak tahu namanya siapa. Baik, Imam Malik. Malaikat Zamaniyah. Halo, Ustaz. Malaikat Zamaniyah, Ustaz. Udah, cukup. Imam Malik udah dicatat sama sudah jawab sama Imam Malik. Baik, yang lain. Afwan, kita lanjutkan. Contoh yang lain seperti malaikat pemikul arosy. Contoh yang lain seperti malaikat yang hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, sekarang kita majelis ilmu nih, walaupun majelis ilmunya pakai Zoom. Nah, malaikat hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, sebagaimana firman kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah yatadarasunahu illa nuzilat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Nah, yang duduk di majelis ilmu maka malaikat akan menaungi mereka. Nah, itu kita tidak tahu siapa nama malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Ya, seperti kerikil, lebih banyak dari kerikil yang ada di permukaan bumi ini. Ya, batu-batu kecil yang ada di permukaan bumi ini. Baik, kita lanjut. Tadi berapa? Beriman dengan malaikat ada 4 hal. Tadi sudah ke berapa? 3 Ustaz. 2. Sekarang 3. Sekarang ketiga. Sekarang ketiga. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Yaitu beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Beriman dari apa yang kita ketahui beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Yaitu mengimani sifat mereka yang kita ketahui. Mengimani sifat mereka yang kita ketahui. Baik. Nanti insya Allah akan kita jelaskan apa saja di antara sifat-sifat malaikat. Yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Beriman dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah perintahkan. Beriman dengan pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Beriman dengan apa? Beriman dengan perintah Allah, beriman dengan pekerjaan mereka yang Allah perintahkan. Beriman dengan tugas mereka yang Allah perintahkan. Bisa diulangi, Ustaz. Apa? Bisa diulangi. Ulangin. Iya. Yang nomor 3 itu Ustaz, yang terakhirnya itu apa Ustaz coba? Dengarkan dari yang pertama dulu. Pertama, beriman dengan wujudnya Allah. Sudah? Sudah Ustaz. Afwan, kok beriman dengan wujudnya Allah? Beriman dengan wujudnya malaikat. Sudah? Sudah Ustaz. Yang kedua, beriman dengan nama yang kita ketahui dan nama yang tidak kita ketahui. Dari malaikat. Sudah? Sudah Ustaz. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Beriman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Sudah? Sudah. Yang terakhir, beriman dengan tugas-tugas mereka. Beriman dengan tugas-tugas mereka. Apa contoh tugas mereka? Di antaranya seperti penjaga neraka, penjaga surga, seperti mencabut nyawa, dan yang lain-lain. Itu di antara tugas-tugas mereka. Kalau di sini disebutkan contohnya katasbih wa ta'abbud lahu lailan wan naharan biduni ta'ab au futur. Di antara tugas malaikat itu ada yang kerjanya cuman bertasbih saja. Ada yang kerja malaikat itu cuman bertasbih, nggak ada kerjaan lain. Kerjanya cuman bertasbih saja. Setiap hari. Ada yang kerjaannya ibadah saja kepada Allah. Siang dan malam, tanpa ada rasa capek. Ada yang ibadah saja. Dan banyak tugas-tugas malaikat yang lain. Baik. Kita masuk kepada yang berikutnya. Al-imanu bil malaikah ruknun min arkanil iman. Beriman kepada malaikat termasuk salah satu rukun. Saya mau tanya dulu, jawab dengan cepat. Alif, harfi hakim. Beriman dengan malaikat rukun keberapa? Rukun iman keberapa? Ayo, nilainya 90. Ustaz. Berapa? 2. Kedua, Masya Allah. Alif, harfi hakim, 90. Ntar, catat dulu.
Baik, kita lanjut. Apa dalilnya? Bahwasanya malaikat merupakan termasuk beriman dengan malaikat termasuk salah satu dari rukun iman. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan demikian juga orang-orang mukmin beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya. Itu dalilnya. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Dalil yang lain yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul dan hari kiamat, dan beriman dengan takdir baik dan buruknya. Itu dalilnya. Baik, kita lanjut. Sifat-sifat malaikat. Di antara sifat malaikat adalah apa yang Allah Subhanahu apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yaitu di antaranya yang pertama annahum khuliqu min nur. Baik. Nah. Baik, waktunya sudah habis tapi kita lanjut sedikit lagi aja ya. Ustaz minta waktu sedikit lagi aja. Baik, di antara sifat malaikat yaitu mereka diciptakan dari cahaya. Mereka diciptakan dari cahaya. Satu. Baik. Yang kedua, mereka memiliki sayap. Dicatat bagi yang nggak tahu, mereka memiliki sayap. Seperti ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, dan seterusnya. Dan sayap yang paling banyak itu adalah sayapnya malaikat Jibril. Jumlahnya 600 sayap. 600 sayap. Yang ketiga, malaikat bisa berubah bentuk seperti manusia dengan izin Allah. Malaikat bisa merubah bentuknya seperti manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa seorang laki-laki. Dan yang keempat, di antara sifat mereka adalah malaikat itu gaib. Malaikat adalah gaib, artinya yang tidak kasat, yang tidak terlihat dengan mata kita. Yang tidak terlihat dengan mata kita. Kemudian malaikat tersebut juga tidak punya hak rububiyah ataupun uluhiyah. Artinya malaikat itu tidak boleh disembah. Tidak boleh kita yakini dia pencipta. Kalau ada orang yang meyakini malaikat pencipta atau malaikat itu bisa disembah, maka dia kafir. Nah, ini diantara sifat malaikat. Yang terakhir, malaikat itu makhluk yang gaib dan dia tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah. Malaikat makhluk yang gaib, dia tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah. Apa maksudnya sifat tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah? Dia tidak boleh, Masya Allah, Rifki Mumtaz, tidak boleh disembah. Dia tidak boleh disembah. Baik. Baik. Sifat apa Ustaz tadi? Hah? Sifat apa tadi? Rububiyah sama uluhiyah. Malaikat tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah. Oke, tutup mulutnya. Baik, tidak boleh, maksudnya tidak boleh disembah dan tidak boleh diyakini dia pencipta. Baik, Afwan, karena waktu kita sudah habis,
sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah di pekan berikutnya Ustadz mau ngambil nilai harian. Ya, hari Rabu besok Ustadz mau ngambil nilai harian, dipelajarin, dibaca-baca yang sudah kita pelajarin. Jadi caranya Ustadz langsung tanya, kalian langsung jawab di situ. Setiap kali Ustadz tanya langsung dijawab, disiapkan buku tulisnya. Nanti setelah selesai kalian langsung kirim ke nomor Ustadz yang XL. Tapi besok Ustadz kasih tahu. Besok Ustadz Rabu depan Ustadz kasih tahu semuanya. Baik, kita akhiri aja pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.